yang kita tonjolkan kemarin waktu saya maju sebagai kepala desa, ada yang populer disebut Pancasona, ya, itu Pancasona adalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis Sekapuh, Bapak Abdul Halim. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kami dari Cak Bimo, Cangkur Kang Bimas Modern, Dit Bimas Polda Jatim, mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Ya, siap. Ini protokol sudah oke Pak, monggo, nggak apa-apa kita ya, buka. Sama-sama sehat. Masker, ya, sama-sama sehat. Sama-sama sehat ya. Dan tidak berkerumun. Ya. Oke. Ya. Jadi terima kasih nih Pak Kadis atas waktunya diterima di sini. Jadwalnya padat sekali nih Pak. Saya melihat mulai tadi ada jadwalnya padat, televisi pada pengen wawancara ini Pak untuk membahas. Ini suatu kehormatan bagi kami bisa datang ke sini. Sambang di kantor Balai Desa. Balai Desa yang lagi viral nih katanya nih Pak. Lagi viral Pak Kadis tentang sebutannya desa miliarder. Ya, betul. Desa miliarder yang mungkin banyak orang juga masih belum ngerti apa sih miliarder. Mungkin ya beberapa mungkin masyarakat yang wisatawan, mungkin bagi desa-desa lain masih belum ngerti. Mungkin bisa diceritakan Pak Kadis kenapa ini disebut desa miliarder gitu Pak? Ya, jadi terima kasih terkait dengan kunjungan dan juga komunikasi yang kita lakukan hari ini. Jadi saya akan menjawab kenapa Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik ini sempat mendeklarasikan diri sebagai desa miliarder dan bahkan viral Pak itu memang. Viral ya. Ya. Dan ini memang bukan bagian dari strategi tidak, tapi benar-benar tulus dari apa yang saya lakukan di pengabdian saya di desa. Mengingat waktu itu desa kami adalah desa yang tertinggal. Indeks desanya di angka 0,50. Terus kemudian ada kebangkitan bersama masyarakat dan juga pemudanya. Kita bangkit bertahap mulai tertinggal menjadi berkembang, berkembang kemudian menjadi maju, maju kemudian naik lagi tingkat menjadi mandiri. Nah, di sini sekaligus bentuk tanggung jawab saya kepada masyarakat. Bahwasanya dulu tanda kutip ketika saya masih awal mengabdi tidak ada apa-apa desa ini, tidak ada uangnya. Iya. Nah, untuk saat ini memang sudah miliaran. Jadi masyarakat harus tahu. Kita sudah di titik keberhasilan terkait dengan program kemandirian ekonomi juga sudah berhasil. Untuk PKK-nya juga capaiannya itu tidak tanggung-tanggung, 1 tahunnya 1,8 miliar 1,8 untuk pendapatannya. Terus kemudian dari sektor wisatanya pun demikian. Per bulannya 300 itu bukan uang yang sedikit. Ya. Penghasilan meskipun toh dalam target bersihnya hanya di 100, berarti 1 tahunnya 1,2 miliar untuk wisata. Kemudian ada beberapa usaha lagi yang dikelola oleh BUMDes, kayak untuk PAM, air, terus kemudian ada juga jasa LKM Pro, istilahnya simpan pinjam, dan di situ juga perlu diketahui bahwasanya kita sempat menuntaskan korban rentenir sebanyak 829 juta. Dana kita gelontorkan untuk mensikapi persoalan-persoalan masyarakat saat itu yang kena korban rentenir. Terus kemudian sebelum kita deklarasikan, desa juga sudah menganggarkan beasiswa 100 juta untuk anak yatim. Jadi kita anggarkan itu beasiswa untuk anak yatim sekaligus beasiswa untuk yang cinta dengan Al-Quran, untuk S1. Nah, ini semua sudah kita lakukan, pembangunan fisik kita lakukan, untuk pengembangan usaha sudah, dan juga SDM untuk pendidikan, pembinaan pemuda, dan juga sekaligus ibu-ibu PKK yang notabene dulu itu not profit, sekarang sudah ada penghasilannya. Jadi ada insentif untuk anggota PKK. Ini capaian-capaian ini memang sengaja kita lakukan untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus woro-woro bahasa orang sini, pemberitahuan ke masyarakat kalau sudah miliaran ayo diawasi bersama. Karena kami yang di sini bukan komunitas orang yang terbaik, tapi hanya sekumpulan orang yang ingin berusaha lebih baik setiap harinya. Jadi kami butuh kontrol. Siapa sebagai kontrolnya? Ya masyarakat. Uang di pemerintahan sekarang ini miliaran. Jadi tolong diawasi, dibantu capaiannya bagaimana. Kalau ada yang keliru ya disampaikan. Karena apa? Kita menganut hukum positif di Indonesia tentunya. Jadi apapun inovasi yang kita lakukan ya harus tetap sesuai regulasi. Itu juga penting. Dan yang kedua harapan saya,
agar bisa memberi support penyemangat saudara-saudara saya yang senasib yang terpilih sebagai kepala desa. Jadi perubahan itu tidak butuh waktu lama. Alhamdulillah sekapuk dengan 2,5 tahun mampu dari desa tertinggal menjadi desa mandiri, bahkan mendeklarasikan sebagai desa miliarder. Wah, itu begitu, tertarik Pak. Sekali secara singkat dan padat ini Pak, sejarahnya mulai A, B, C, D, E, F, G. Saya melihat, wah lini usahanya banyak sekali. Itu kita melihat secara singkat, mungkin masyarakat melihat kegiatan yang banyak ini, khususnya ya mohon maaf kita lihat kan orang-orang sekarang nih ekonominya dengan adanya pandemik seperti ini, masyarakat udah terpaksa harus kerja di rumah, terus kemudian penghasilannya yang biasa di luar terhambat mungkin sebagian. Nah, saya lihat di konsep Kampung Miliarder dari sejarah itu, Pak Kades awalnya sebelum desa jadi itu, ide apa Pak yang terpintas sebelum terpilih? Kalau boleh nanya, udah berapa lama Pak jadi Pak Kades? Saya sudah 2 tahun 8 bulan sekarang. 2 tahun 8 bulan, ya. 2 tahun 8 bulan. Nah, pada saat awal jadi Kades, mungkin ada visi misi Pak yang mungkin mendasari ini, karena saya lihat dari beberapa cakupan banyak ide itu pasti ada sesuatu yang mendasari itu. Mungkin visi misinya apa ini Pak? Ya, jadi visi misi kami kepengen penjajahan ekonomi di desa saya itu terhapus. Jadi jangan sampai orang yang punya niat baik, punya kompeten yang bagus, ingin membangun desa tapi tidak ada apresiasi dengan bentuk penghasilan yang layak. Itu saya anggap penjajahan ekonomi. Terus kemudian yang kita tonjolkan kemarin waktu saya maju sebagai kepala desa, ada yang populer disebut Pancasona. Ya, itu adalah satu, saya kepengen menjawab persoalan di warung kopi ketika sekapuk ini pengen punya menara Masjid Jami 15 tahun. Akhirnya yang pertama saya ingin bangun menara Masjid Jami. Yang kedua terkait dengan wisata. Karena dari wisata ini saya berharap pola pikir masyarakat itu tidak hanya fokus di sektor bata, pembuatan bata. Karena ini tanah-tanah tandus. Awalnya bata sih, bata, ya. Bata pencarian utama ya. Bata dan juga TKI. TKI dan juga buruh. Nah, di sini kita mau buka pola bangun sebuah wisata untuk peradaban juga dan juga untuk multi efek ekonomi itu sangat penting. Jadi yang Pancasona kedua itu saya bangun wisata, yang ketiganya saya harus bisa membuka lapangan kerja dan memunculkan produk unggulan. Mengingat berbagai produk-produk leluhur kami, orang-orang tua kami itu dulu kaya dengan makanan-makanan camilan yang bisa dibanggakan. Tapi sekarang itu hampir sudah punah, hampir tidak ada, bahkan hampir sudah tidak bisa memproduksi karena sudah lupa resep-resepnya. Ini memprihatinkan. Jadi itu masuk di yang ketiga. Terus kemudian yang keempat, saya ingin punya gedung serbaguna karena mengingat ini cenderung dengan konflik nanti ke depannya. Ketika individu masyarakat sudah mampu secara ekonomi, pembangunannya tambah maju, halaman rumah sudah tidak ada, yang ada itu cuma jalan kampung saja, rumahnya itu bangunnya maju semua karena sudah mampu ekonomi, diperbaiki rumahnya. Dulu ada halaman 3-4 meter di depan rumah, sekarang halamannya jadi ruang tamu. Nah ini nanti lambat laun akan menjadi bom waktu polemik ketika mereka punya hajatan, mereka punya gawe kecil-kecilan, nanti kan ganggu akses jalan. Nah di sini saya pikir harus ada gedung serbaguna. Terus kemudian yang kelima, saya ingin meningkatkan net profit BUMDes. Sekali lagi kembali ke awal tadi, saya tidak ingin ada penjajahan ekonomi di desa saya. Jadi profit BUMDes saya naikkan di 1,2 miliar per tahun. Yang saat itu banyak yang mencibir, tidak mungkin karena waktu awal-awal itu BUMDes memang agak loyo, bayar listrik tidak bisa, bahkan ketua BUMDesnya gajinya cuma 500.000 per bulan. Nah, di sini saya rubah untuk net profit 1,2 miliar dengan pola, ya sekali lagi ini juga sebagai pelajaran kami bersama. Jadi ketika kita miskin susah memang tidak ada yang memperhatikan Pak. Iya. Termasuk berbagai proposal saya ajukan ke pemerintah itu sangat ya begitulah intinya, sampai detik ini belum ada bantuan dari pemerintah. Jadi kami kerjasamanya dengan perbankan. Pilihan saya terakhir waktu itu dengan perbankan UMKM, bank daerah. Saya pinjam uang perbankan untuk menyehatkan BUMDes. Jadi sebagai modal gajinya saya rubah dari 500 menjadi 3.800.000. Yang saat itu UMR-nya segitu. Jadi akhirnya mereka juga kerjanya sesuai dengan jam kerja, masuk, berseragam, dan golongannya saya rubah. Dulunya cuma ketua BUMDes, sekarang jadi dirut. Karena membawai beberapa manajemen, 5 manajemen.
Jadi yang stafnya HIPAM saya angkat menjadi manajer HIPAM. Terus kemudian yang sampah itu saya akan menjadi UPS. Jadi untuk usaha pengelolaan sampah. Terus dan juga wisatanya. Jadi di RUT itu membawai 5 manajemen dan di situ gajinya sudah bagus, saya anggap cukup untuk di desa karena kita ini mengabdi sambil kerja. Kalau mengabdi saja bagaimana yang di rumah? Nah, kita bisa bahagia menata organisasi kita, tapi kembali pulang dengan wajah kusam, itu saya tidak mau, saya tidak ingin. Jadi hal ini yang saya lakukan pertama dan bermitra dengan perbankan. Yang kemudian di tahun kedua 2019 kita punya inovasi yang namanya Taplus Invest. Taplus Invest. Saya mengajak masyarakat saya lebih mulia tangan di atas daripada di bawah. Jadi kalian bisa melakukan, jangan karena kita berangkatnya dari mana. Kita pada hakikatnya sama, sampai saat itu saya tanya ke warga komunikasi. Biasanya anak-anaknya itu menabung berapa satu harinya kalau di sekolah? Rata-rata jawab antara 10.000 sama 15.000. Saya ambil contoh terkecil nominal saat itu 10.000. Oke, yang 2.000 tetap menabung di sekolah, yang 8.000 nabung di Pak RT nanti diserahkan di BUM desa. Jadi saya arahkan sebagai nasabah. Nanti kalau 1 tahun sebagai nasabah itu uangnya tidak berkurang 1 rupiah pun dengan jaminan Perkades, peraturan kepala desa. Karena saat itu hanya itu yang bisa saya lakukan karena awal-awal sebagai kepala desa. Kalau membuat perdes otomatis saya melibatkan BPD, tokoh masyarakat, pemuda. Ini ribet. Saya pengen gerak cepat. Jadi dengan kewenangan kepala desa saya bikin peraturan kepala desa bahwa nasabah yang menabung itu tidak dikurangi 1 rupiah pun uangnya nanti kalau menerima. Tidak dikurangi. Tidak berkurang 1 rupiah pun. Akhirnya mereka ada yang menabung dan kemudian masuk di tahun kedua saya sampaikan, Anda mau jadi nasabah berarti Anda berhak ngambil uangnya 100%. Tapi kalau Anda mau gabung menjadi pengusaha, tabungannya itu ditukar dengan surat saham. Nilainya 2,4 juta. Jadi sekarang alhamdulillah Sekapuk ada 400 lebih yang menjadi pengusaha pariwisata. Jadi akhirnya dia double pedagang asongan plus pengusaha pariwisata, petani plus pengusaha pariwisata. Pariwisata apa? Selo Tirtogiri itu. Yang alhamdulillah baru beberapa hari kemarin kita dapat anugerah dari Bali, dinyatakan ya. Jadi dari Seven Media Asia dinyatakan Setigi itu adalah wisata buatan terbaik se-Asia. Dan ini merupakan istilahnya bentuk kami senengnya luar biasa masyarakat saya. Terus saya yakin dengan capaian dan penghargaan-penghargaan itu nanti Sekapuk akan lebih maju lagi. Jadi saya lebih ingin dan harapan saya ini lebih ringan lagi daripada awal-awal saya merubah desa ini. Karena harapan saya nanti di tahun ke-5, ke-6 pola pembangunan saya rubah. Bukan 80% untuk fisik dan 20% SDM seperti sekarang ini, melainkan kita balik. Yang 20% untuk perawatan dan pengembangan secara fisik, yang 80% itu harus SDM. Jadi Sekapuk nanti ke depannya, kalau memang sudah capaian-capaian itu sesuai dengan target yang kita tentukan, insya Allah di usia 65 itu ke atas, jadi 66 sampai pada yang 70-75 nanti, segala sesuatunya akan dibantu dari desa, sembako dan juga rupiah tentunya. Nah, itu harapan saya ke depan. Ya, jadi dari Pancasona ya. Ya, Pancasona dari Pancasona. Videonya panjang sekali itu, Pak. Ya. Saya melihatnya secara garis besar, melihat Pancasona, saya melihatnya baru 2 tahun 9 bulan ya, Pak ya. Ya. Nah, ide awalnya ini, Pak, ya. Ide awal Pak Kades sehingga keluar Pancasona ini, saya melihatnya dari beberapa yang dijelasin, ini larinya ke arah manajemen semua nih, Pak. Ya, ya. Manajemen masalah SDM, keuangan, kemudian manajemen, bahkan manajemen yang tadi ada simpan pinjam. Ya. Saya melihatnya ada istilahnya niat baik yang sangat luhur dari Pak Kades kan gitu kan, Pak. Terima kasih. Kita bukan melihatnya secara nggak langsung, ini all out dalam artian untuk masyarakat. Awal mula ngelihat seperti ini Pak Kades, sehingga ini kembali lagi ke flashback kan Pak jadinya. Mencalonkan sebagai Kades itu inisiatifnya bagaimana Pak? Ada tujuan apa sih Pak? Karena kan saya melihatnya ini Pak Kades manajemennya bagus sekali kan, mulai dari keuangan, SDM, menata masyarakat kan gitu Pak, sehingga terpilih dari Kades kan gitu. Ya. Awal mula terjun menjadi Kades ini niat baiknya apa Pak sebenarnya Pak? Ya, jadi Pak, prosesnya agak panjang. Agak panjang. Ya, kayak drama. Jadi yang jelas dulu itu memang awal saya tidak ada niat Pak. Saya juga bukan, istilahnya sekali lagi, kami ini bukan kumpulan orang-orang terbaik, tapi kepingin menjadi baik. Saya tidak ada niat menjadi kepala desa.
sampai proses detik-detik mau penutupan baru itu ada niat saya mau. Itu pun tertata, termasuk Pancasona itu spontan karena dalam aturan regulasi saat ini kepala desa serentak itu harus menyerahkan visi misi. Jadi tidak hanya daftar, setelah itu nanti dipilih, tidak, harus ada visi misi tertulis. Dan visi misi tertulis itu saya langsung teringat. Ya karena kami orang desa, tidak seberapa pinter juga kayak orang-orang lainnya. Kami langsung teringat Pancasila, Pak. Jadi untuk mewakili sila pertama apa, nilai religi saya angkat di menara. Jadi untuk istilahnya wujud dari Pancasona ini sebenarnya kinerja yang berawal dari Pancasila itu. Mulai keadilan sosialnya itu di mana kita bangun tertata, dan itulah bentuk-bentuk realnya itu dari Pancasila itu jadi Pancasona itu yang saya garap sekarang. Jadi untuk berangkatnya saya hanya kepingin saya harus berbagi karena apa? Meskipun kekayaan secara pribadi itu keuntungannya hanya untuk saya pribadi. Tapi kalau sedikit perbuatan yang untuk orang banyak, insya Allah nanti akan menambah umur saya, dalam artian ketika saya tidak ada pun nanti orang akan selalu menyebut. Jadi saya punya keyakinan umur panjang itu tidak harus ditambah, melainkan apa yang menjadi perbuatan dan capaian-capaian kita semasa hidup yang terus diingat itu adalah bentuk dari salah satu umur panjang itu, Pak. Dan ini juga sebagai pesan ke anak-anak muda, kita menjadi pemimpin itu tidak harus orang yang berpengalaman. Saya tidak punya pengalaman kepala desa. Saya tidak pernah jadi ketua RT, saya juga tidak pernah jadi ketua RW. Tapi ketika kita punya kemauan dan kita mau istiqomah dalam program, insya Allah akan berhasil. Jadi tidak harus punya pengalaman kalau hanya untuk menjadi pemimpin. Dan tidak harus macam-macam janjinya, yang sederhana sesuai kebutuhan saja. Atau nanti Tuhan itu maha pemurah. Capaian A kalau membuat seseorang bahagia, maka akan ada B, C, dan seterusnya, diberikan keajaiban-keajaiban seperti yang saya lakukan ini. Jadi tidak mungkin memang saat itu di tahun pertama saya harus bikin menara, akhirnya bisa. Tidak mungkin saya punya wisata karena tidak ada sumbangsi dari sekitar pemerintahan di atas kami, tapi faktanya bisa. Karena sekali lagi saya punya niat tidak ingin dalam sebuah proses itu memanfaatkan masyarakat saya, melainkan keinginan saya adalah apa yang saya hasilkan pembangunan ini untuk manfaat kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan coba-coba memanfaatkan seseorang kalau kita mau berhasil. Nah, ada terminologi Jawa nih, Pak. Ya. Ada orang kalau mau cari jenang, ojo golek jeneng, kan? Ya, tapi kalau mau golek jeneng, ojo golek jenang. Saya lihat ini ada istilahnya peribahasa Jawa yang agak bagus nih, tapi sudah bisa dipraktekkan. Saya melihat di sini real ini, Pak. Dalam artian petuah orang lama kita yang ngomong jenang dan jeneng ternyata udah terwujudkan dalam sosok Pak Kades ini, kan gitu, Pak. Terima kasih. Saya juga banyak belajar ini, Pak. Melihat di situ ada jenang, terus kemudian saya baru tahu juga bahwa Pancasona itu ngambilnya dari Pancasila, wujud sila-sila itu. Berarti kan terlihat di sini bahwa nilai-nilai luhur itu bisa diterapkan selama kita mau, ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, melihat ada beberapa kegiatan yang tadi setelah Pak Kades ini, karena mungkin rekan-rekan belum ngerti profilnya beliau Pak Kades ini, karena pikirannya pasti Kades itu gitu-gitu aja, ini pameo-pameo, Pak, yang ada. Jadi istilahnya orang bukan kebanyakan seperti ya omongan orang, pengen jadi Kades, pengen cari rezeki. Tapi kalau terlihat dari sini bahwa rezeki itu bisa dicapai kalau kita sudah berbuat untuk orang lain, kan gitu ya, Pak. Itu terkait dengan Pancasona tadi, Pak. Saya mulai dari sini, saya udah mulai gambaran detail saya belajar untuk diri saya sendiri nih, Pak, buat pembelajaran kepada rekan-rekan terkait beberapa keberhasilan yang tadi disebutkan Pak Kades. Kan ada yang penghargaan, ini mungkin penghargaan nopo nih? Ya, ini salah satu penghargaan kemarin dari Seven Media Asia. Seven Media, mungkin. Dan juga ada piagamnya juga dikasih kemarin, diserahkan. Piagamnya mungkin bisa dilihat, Pak. Oh ya, ada nanti. Oh ini. Oh, ya. Ini ya. Siap. Ini penghargaan STIGI. Ya. Certificate of Achievement Anugerah Pariwisata Indonesia. Ya, The Best Potential. The Best Potential Destination on Artificial 2020, Pak. Ya. Ini satu-satunya, Pak. Satu-satunya, Pak. Satu-satunya dari boleh diceritakan ini, Pak. Riwayatnya penghargaan ini, Pak. Ya.
Jadi itu penghargaan itu kami terima. Saya kan istilahnya diundang selaku kepala desa Sekapuk dan juga inisiatornya wisata itu dengan penghargaan terbaik wisata buatan. Kemudian di sana saya pikir ya itu untuk kepala desa semua yang pesertanya. Kebetulan ruangannya kan gelap di gedung. Oh, di gedung ya. Iya, saya tidak nyangka kalau yang di sekitar kami itu ternyata ada 3 bupati, ada 3 dewan dari berbagai kota, kemudian ada juga kalau tidak salah 3 wali kota dan 2 gubernur yang di sana sekaligus 2 pengusaha terbaik Indonesia. Jadi ada 13-an yang dapat penghargaan semalam itu dari Seven Media Asia, dan di situ adalah capaian-capaian karena di Setigi itu sangat menarik wisata buatan yang memberikan edukasi peradaban, di mana kita sudah membangun mulai adanya Majapahit dulu, ada patung Kupala Dwarapala, itu juga kita sampaikan. Terus kemudian kejayaan itu bisa runtuh, buktinya dulu Majapahit sekarang hilang. Kemudian apakah runtuh itu tidak bisa bangkit, buktinya sekarang ada NKRI, kan gitu. Jadi edukasi itu yang kita promokan, kita tonjolkan di wisata. 1 tahun saya membangun 24 spot foto, 24 ya. Spot, ya. Dan menariknya adalah 3 persoalan dunia terselesaikan. Persoalan pasca tambang di mana-mana itu konflik karena status tanah, kemudian perawatannya, reklamasinya. Tapi di sini tidak. Pasca tambang bisa digunakan sebagai wisata. Kemudian wisata itu juga pembuangan akhir sampah mulai tahun 2003 sampai 2018. TPA ya, Pak? TPA. Jadi kita bersihkan, jadi sampah itu bisa dituntaskan di sini. Malah jadi rezeki, bisa buka lapangan kerja, bisa membuka lowongan manajer UPS dan juga 5 staf. Terus kemudian untuk pengangguran juga teratasi. Kita bisa membuka lapangan kerja di desa kita. Jadi yang di Setigi aja 55 karyawan sekarang. 55 karyawan. Ya. Jadi itu bergaji semua, bukan istilahnya swadaya, tapi profesional gajinya melalui kerjasama dengan salah satu perbankan BUMN, dan juga ada juga untuk asuransinya juga kita daftarkan 1 paket. Nah semuanya ini bisa kita wujudkan sampai pada akhirnya dapat bentuk apresiasi ini, ya saya kaget dan juga ya senang. Iya. Ya, jadi istilahnya dari mengolah sampah diundang ke bintang 5. Jadi dari sini saya melihat Setigi nanti mungkin akan kita bahas sesi berikutnya nih Pak. Ya, siap. Sesi sendiri, karena saya melihat kenapa sampai satu-satunya desa ya Pak ya? Ya, satu-satunya desa di Indonesia dan juga kebetulan mewakili, kalau Jawa Timur kemarin tidak ada yang dapat untuk tahun 2020. Ya. Kalau 2019 kemarin ada Bu Risma kayaknya di banner-banner itu. Kalau yang 2020 yang waktu saya hadir Jawa Timur tidak disebut sama sekali, hanya Gresik ini. Gresik ya? Ya. Karena saya lihat edukasinya mengolah dari sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna. Mungkin itu termasuk saya tadi dengar edukasi tentang kulturalnya itu memang udah terjadi di kita ya Pak ya. Dan mungkin generasi muda kita sekarang nih sudah lupa Pak, atau bahkan udah nggak ngerti sama sekali nih Pak, yang baru-baru. Apa sejarahnya ini nggak ngerti Pak. Jadi saya lihat idenya ini banyak sekali kan Pak, dari Setigi. Kemudian penghargaan ini semoga bisa ditiru lagi untuk desa-desa yang lain Pak. Siap. Dari Setigi saya flashback itu larinya ke manajemen SDM kan gitu kan Pak. Iya. Setigi ini kan udah berhasil merubah mindset masyarakat. Ini kan tadi Pak Kades menyampaikan bahwa Sekapuk ini desa IDT kan gitu Pak. IDT dengan yang pendapatan minim kan gitu Pak. Berapa kakak Pak? Berapa kakak di sini? Kalau kakaknya 2.700 Pak. 2.700 kakak. Nah, dari desa IDT ini kan merubah mindset orang itu kan agak susah ya Pak. Ya. Biasanya kalau orang yang sudah mindsetnya, oh desanya kita yus ngini-ngini aja lah, bahasanya kan gitu Pak. Wis ngini-ngini aja, yang penting mangan cukup, arek iso sekolah kan gitu. Merubah masyarakat dari IDT ini menjadi 2 tahun 9 bulan menjadi istilahnya kan ada entrepreneur nih Pak, UMKM menjadi pola kerja masyarakat bekerja sekarang menghasilkan. Itu ada metodenya nggak Pak? Mungkin bisa dibagi, merubah masyarakat nih.
kan agak susah nih Pak. Ya. Contoh, nggak usah jauh-jauh, merubah masyarakat kampung yang bisa di situ tindak kriminalnya tinggi, merubah kriminal ini dari happy-nya cari uang gampang dengan ngambil hak orang lain, ini menjadi aku kerja sendiri untuk kita, ini agak susah. Mungkin ada metodenya nih Pak Kades. Ya, jadi kalau untuk metode itu sebenarnya di desa itu sederhana Pak. Sederhana, ya. Jadi rasa percaya ini kita munculkan dari masyarakat. Nah. Karena sebenarnya kita ini kan karakter orang desa atau karakter orang Indonesia itu gotong royong itu bawaan dari dulu kan gitu Nah, Pak. itu yang Sampai, mungkin sekarang mulai nggak hilang. Ya. Jadi ya saya sampaikan dulu bisa merdeka itu karena kita kompak, kita bersama-sama untuk gotong royong untuk mewujudkan sebuah kemerdekaan. Nah, nafas gotong royongnya itu jangan sampai hilang. Jadi akhirnya yang jadi persoalan apa? Mosi tidak percaya sama pemimpin. Nah, ini yang kita bentuk jangan sampai rasa tidak percaya itu lahir di desa kita. Jadi konsekuensinya apa? Transparansi. Yang saya lakukan transparansi, saya komunikasi inten, rapat tanggal 1 dengan RT RW dan juga BUMDes sekaligus Karang Tarunanya setiap tanggal 1. Terus kemudian untuk evaluasi kerja setiap 2 minggu juga kita lakukan di balai desa ini untuk kaur dan kasih. Jadi kemarin kalau sudah rapat tanggal 1 ditindaklanjuti Pak RT rapat di kampungnya masing-masing. Apa yang menjadi keinginan pemerintahan desa dan apa yang menjadi persoalan warga nanti disampaikan ke pemerintah desa. Jadi bahasanya di sini adalah komunikasi, transparan dan komunikasi. Itu. Terus teknik-tekniknya saat itu sempat kita untuk membangun kekompakan itu saya bikin inovasi dengan lomba gotri Pak, Eka Dwi Tri. Jadi apa yang menjadi persoalan kita benahi 3-3 dalam 1 tahunnya. Sehingga dulu Sekapuk dikenal banjir mulai tahun 98 karena orang-orang TKI itu sudah pulang semua bawa rezeki sehingga kebun-kebun yang pinggir jalan dibanguni rumah. Akhirnya resapannya tidak ada. Ya terjadi kalau banjir hujan turun musim penghujan pasti banjir. Itu kita lakukan bikin dengan sumur injek. Sumur injek itu diameter 1 meter, kedalaman 3,5 meter sesuai dengan kebutuhan. Ketika saya survei di tempat genangan itu luasannya 10 meter kali 260 meter dengan kedalaman 0,5 meter. Berarti ketemunya sekian kubik. Saya hitung-hitung ketemunya menjadi saya butuh 60 sumur saat itu. Di sini bahasanya go menabung air. Bukan menampung. Kalau menampung kan bisa diambil Pak. Yeah. Ini menabung air jadi air hujan yang masuk ke sumur-sumur itu tidak boleh diambil. Karena fungsinya apa? Untuk memberikan air bawah tanah ini tidak kering. Gitu. Jadi biar diresap sama tanah. Jadi tidak ada tidak ada kekeringan gitu. Terus akhirnya nilai manfaatnya 1 tahun berikutnya orang sudah tidak mengeluh sumurnya kering. Karena biasanya Sekapuk dulu itu sebelum ada kegiatan menabung air itu ada 7 sampai 11 sumur warga yang kering kalau musim kemarau panjang. Karena di Gresik ini biasanya kalau kemarau kering kalau hujan banjir. Ya. Dan alhamdulillah sudah tidak banjir dan kalau kemarau panjang tidak kering sumurnya warga. Terus kemudian ada lagi kalau setelah go menabung air kita juga ada go inovasi lingkungan kita tata satu rumah kita benahi punya kegiatan khas kampung karakter itu kita bentuk jadi dikasih pilihan-pilihan. Terus kemudian go hijau dan sehat. Go hijau dan sehat itu satu rumah wajib ada tanaman 2 atau 3 itu yang kita tentukan dengan Perkades dan ini dilombakan antar RT. Nah, cuman ada yang menarik di sini saat itu ketika saya mengambil percontohan itu RT yang paling kumuh. Jadi RT yang paling semisal contohnya ini RT 2 RW 2 ada riwayat 3 tahun berturut-turut mengirim warganya kena demam berdarah di situ karena kumuh. Nah ini saya jadikan contoh lingkungan percontohan. Jadi pilot projectnya di situ. Terus ada yang RT 5 RW 5 karena daerah tebing. Di situ ada temuan 29 rumah yang tidak punya WC. Itu malah saya jadikan percontohan. Akhirnya ada gejolak dari RT yang lain. Pak, itu kampung yang kumuh kok malah dijadikan percontohan, maksudnya apa? Ya saya sampaikan, disinilah pentingnya hidup bersosial, bermasyarakat. Kalau ini tidak saya angkat, sampean-sampean tidak akan peduli. Padahal kita ini saudara, kita ini satu desa. Jadi ada kalanya pemimpin itu harus berani bertanggung jawab sesuatu yang ekstrim tadi. Yang kumuh malah dijadikan kampung terbaik, jadi percontohan. Sehingga apa yang selama ini kampung-kampung yang sudah aman, SDM-nya rata-rata SMA sarjana, terus pekerjaannya ya karyawan mapan, mereka kan nyaman-nyaman saja. Tidak tahu kalau tetangga 2 gang sebelahnya itu sering menangis
menangis karena kumuh, menangis karena nyamuk, menangis karena lapar. Ini mereka sudah nggak mikir karena apa? Dengan kesibukan masing-masing. Akhirnya dengan pola itu saya lakukan, mereka peduli. Tingkat kepeduliannya meningkat. Jadi posisinya sama dengan yang saya lakukan di UMKM ini. Yang tadi Bapak bilang makanan-makanan yang hampir punah itu sekarang ini ya kita lakukan, dan yang menariknya di sana adalah produk RT tersebut tidak boleh dijual oleh RT-nya sendiri, stand RT-nya sendiri. Jadi semisal RT saya punya produk rempeyek, RT saya ini tidak boleh menjual rempeyek, tapi dijualkan oleh 28 RT yang lain. Jadi kita jangan sampai ada monopoli penjualan. Karena itu produknya sendiri. Dan kedua yang penting adalah kita ciptakan gotong royong. Produknya temanmu itu kamu jualkan. Itu. Dan itu berlaku di wisata sana. Akhirnya semangatnya kebersamaan, tidak ada kecurigaan atau tidak ada kecemburuan, karena mereka sama-sama punya kebutuhan untuk dibantu menjualkan produknya. Gitu loh Pak. Jadi saya lihat metodenya simpel ya Pak ya. Simpel. Yang pertama membangun transparansi, ya. Yang kedua kepedulian, komunikasi sehingga wujud gotong royong. Ya. Karena saya lihat sifat data masyarakat Indonesia udah dulu gotong royong. Ya, dari dulu gotong royong. Itu yang susah untuk memanage Pak. Jadi mungkin bagi kades-kades yang lain disesuaikan dengan kearifan lokal ya Pak. Tapi poinnya kan dua itu, karena masyarakat kalau saya lihat kalau udah transparan ini percaya. Gitu. Kemudian yang kedua tadi peduli, yang terakhir itu tidak ada monopoli. Makanya saya melihat Pak Kades ini idenya banyak sekali Pak. Mulai monopoli di ini, mulai dari tingkat keagamaan, terus tadi ada yang menyentil sekali Pak Kades sampai visinya ke depan. Apabila ekonomi udah tinggi, masyarakat pasti ekonominya tinggi, sampai yang ide bikin gedung serbaguna itu. Jadi benar-benar memikirkan memang sifat dasar manusia. Makanya saya melihat Pak Kades berarti secara menyeluruh, kalau saya lihat metode secara langsung mungkin ini melihat ke diri kita sendiri ya Pak. Sifat dasar manusia gitu Pak ya. Sifat dasar manusia itu yang bisa diwujudkan ke masyarakat kan gitu Pak. Jadi alhamdulillah lihat metode SDM. Kemudian dari SDM tertata lari ke ekonomi ya Pak. Jadi program apapun juga jalan ini ya Pak. Jalan Pak, jalan. Ke arah ekonomi Pak. Ke arah ekonomi tadi saya terbersit sepintas tentang BUMDes. BUMDes ini awalnya gimana Pak? Kok jadi pemikirannya merubah manajemen, gajinya saya naikin, ini saya naikin. Ada ide apa latar belakang di balik situ? Ya, latar belakangnya manusiawi Pak. Sekali lagi jangan ada penjajahan ekonomi. Sempat saya sampaikan juga, saya itu miris dengan tatanan kasihan kalau ada putra desa yang pinter dan jujur, kemudian dia membantu desa, tapi cara menghargainya itu kurang dari masyarakat sekitarnya. Kurangnya di mana? Secara penghasilan. Nah, kalau sudah ditingkatkan, kan tinggal kita arahkan apa yang dikerjakan, apa perlu ditambah, volume kerjanya, dan capaian-capaiannya itu harus ditambah. Sekaligus harus ada ketentuan evaluasi kerja, dan yang terpenting di situ adalah penyemangat mereka, kelayakan, memanusiakan manusia itu yang penting. Memanusiakan manusia. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika orang ini kerja keras, orang itu sudah luar biasa loyal, tapi ternyata kita diem. Kalau kita diem berarti kita memanfaatkan manusia untuk kepentingan kita. Semisal saya kepala desa, ini ada orang jujur, baik, tulus, kerja keras, saya diem. Karena apa? Saya diuntungkan sebagai kepala desa, nggak usah mikir gajinya. Nah ini kan kejahatan sebenarnya. Nah yang seperti itu saya nggak mau. Jadi awal-awal saya benahi, ini kamu jadi pemimpin, ya harusnya nomor 1 gajinya. Ini kamu yang nomor 2, ya nomor 2 gajinya. Dan ini harus layak, cukup untuk keluarganya. Sehingga saya tuntut mereka kerja yang maksimal. 8 jam ya 8 jam. Lebih dari 8 jam berarti ada upah lembur. Ini harus dilakukan. Terus supaya ini bisa bergerak, regulasi keuangannya apa? Kamu harus capaian-capaian kerjanya ini ditarget. Saat itu saya di awal tahun hanya mentargetkan di angka 350 juta. 350 juta? Ya, untuk bagi hasilnya yang masuk PADes. Kan ada ketentuan dalam Perdes, hasil untung bersihnya BUMDes itu 40% adalah hak Pemdes. Jadi diserahkan ke Pemdes untuk peningkatan PADes. Tahun pertama saya target 350, ternyata surplus menjadi 450, 100 juta.
Karena penghasilannya lebih. Tahun kedua saya targetkan di angka 750, ternyata dia mampu nyetor 850. Nah, tahun ketiga waktu deklarasi kemarin itu saya targetkan hanya di angka 1,5 M, ternyata tembus di 1,6 M. Ya, jadi meskipun pandemi kita juga sempat bagi-bagi sembako yang khusus dari PADES itu 2 kali dengan nilai 115 juta waktu bulan Maret itu. Terus kemudian karena konsekuensi PSBB, jadi desa juga menggelontorkan dana, menggelontorkan sembako. Terus kemudian BUMDes sendiri juga waktu Ramadan menggelontorkan sembako juga untuk warga karena CSR-nya BUMDes. Nah ini jadi sederhana. Ketika kita benar-benar menerapkan sesuatu yang baik, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik karena kita punya niat baik. Ketika kita memberikan kelayakan kepada manusia, menghargai manusia, memanusiakan manusia, ternyata kita semua juga diangkat derajatnya. Memang benar-benar menjadi manusia seutuhnya gitu. Jadi mereka berjalan, rezekinya mengalir dan semuanya bahagia, itu ternyata banyak hal-hal hadiah yang lain kita tidak menduga datangnya. Intinya desa ini sudah bisa menjadi desa yang mandiri, masyarakatnya juga mapan semua, sehingga sampai terbuka lapangan kerja yang luar biasa, 590 lapangan kerja. 590 lapangan kerja. Ya, 591 kalau datanya di BUMDes, dan itu pemerataan, beda kakak. Beda kakak. Bahkan yang sarjana pun sekarang PD untuk membantu di BUMDes, membantu di wisata dan di desa. Kalau dulu hampir saya kesulitan awal-awal itu. Karena mungkin yang dirasakan beberapa kali saya dimintai untuk kegiatan seminar sama teman-teman desa dari kota lain itu, kesulitannya itu pemuda di desanya. Kalau sudah ada embel-embel sarjana itu susah untuk diajak di Karang Taruna atau gotong royong ini ada apa. Nah ini yang saya sampaikan, makanya ciptakan rasa percaya diri bahwasanya mengabdi di desa itu adalah hal yang mulia, bukan memalukan. Sama yang saya lakukan waktu itu adalah pilihan ketua RT serentak. Jadi gini Pak, sebelum diskusi ini saya sebenarnya awal-awal yang saya lakukan itu administrasi. Jadi Sekapu ini 2018 menyebut di bulan ke-8, tanggal 1 Agustus menyebut Best Administrasi Terbaik Gresik. Jadi administrasi terbaik Gresik itu kenapa? Karena pilihan saya, kita kerja itu kayaknya sia-sia kalau datanya kita tidak sesuai. Kita kerja ini kayaknya percuma kalau kita tidak tetap tepat sasaran. Nah, agar sesuai dan tepat sasaran dari mana? Data kita benahi dulu. Jadi ketika dana kita benahi, kita tahu mana pengangguran yang usia produktif, mana pengangguran yang sebab lansia, mana pengangguran yang dikarenakan faktor janda. Ini ada datanya real. Jadi kita bisa tepat dalam melangkah ke depan lapangan kerja apa yang kita dulukan. Semisal terlalu banyak janda atau terlalu banyak ibu-ibu yang kepingin punya kegiatan, akhirnya kuliner yang kita dulukan, bukan gedung serbaguna dulu yang kita dulukan. Jadi berpengaruh sama prioritas dari pembangunan. Ya, jadi kita dulukan mana-mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, sesuai datanya, gitu Pak. Sehingga bisa sinergi bareng-bareng dan lapangan kerja bisa terbuka serentak. Bahkan semua mobil operasionalnya juga ada di sini. Mulai BUMDes punya expander, wisata punya Mazda double cabin, PKK punya Nissan Matic, terus kemudian mobil sihatnya juga standar COVID versi WHO, ambulan yang lahir termuda, keempat karena di Indonesia kan 3 yang dilegalkan ambulan itu, karena ada COVID, WHO memerintahkan ada tambahan 1 lagi untuk ambulan COVID. Sekapu punya ambulan COVID standar COVID-19. Terus kemudian Pemdesnya sendiri untuk pemerintahan desa dikasih Alphard yang sempat viral kemarin itu. Saya lihat sebenarnya saya masyarakat mungkin tertariknya lihat pemerintah desa punya Alphard dari mana sih? Ternyata setelah kita gali lebih lanjut bahwa ini wujud kerja keras. Administrasi berapa lama itu Pak? Ya, kalau administrasi cukup dengan 7 bulan kita langsung jadi juaranya. Bulan ke-8. Berarti semua administrasi ini kan, mohon maaf ini ilmu yang kalau orang bilang ngapain sih admin? Istilahnya suatu ilmu yang mungkin disepelekan. Banyak orang nyepelekan kan karena udah nggak perlu admin. Yang penting action praktek. Ternyata kan di sini hal yang paling dasar. Memang sesuatu yang tidak terlihat tapi mempunyai efek yang sangat besar gitu Pak. Jadi melihat secara langsung tadi BUMDes, UMKM-nya ada berapa Pak sekarang? 570-an ya Pak tadi ya? Ya, yang UMKM-nya 152 yang untuk PKK. Nah, total lapangan kerja yang dibuka baru itu 591. Jadi melihat Pak Kadis nyampaikan bahwa
banyak sekali saya belajar nih Pak. Mulai tadi mencari jenang ojo jenang kan gitu. Kemudian yang kedua memanusiakan manusia itu Pak. Bahwa saya lihat di sini prinsip hidup yang sangat besar dipakai ini Pak. Siap. Itu dari BUMDes, kemudian yang berikutnya ini Pak terkait masyarakat, kegiatan masyarakat sekarang Pak. Tadi saya sempat masuk itu Pak. Saya masuk, saya agak kaget. Kagetnya kenapa? Ini sesuatu yang mungkin sekarang hilang, yang mungkin Pak Kades sampaikan gotong royong. Zaman saya kecil itu, waktu kecil kebetulan saya di desa juga. Lihat balai desa, ada ibu-ibu datang bawa makanan. Saya pikir, ini ada apa ini? Ada selamatan apa kan gitu. Ternyata setelah beri penjelasan, ini sesuatu yang dikompor oleh PKK kan gitu kan. PKK ada efeknya, ternyata PKK dikompulir ya Pak ya dengan BUMDes itu. Sepintas tadi tentang pandemik, nyampaikan Pak Kades ada pandemik, pengaruh nggak sih Pak pandemik kemarin? Ya, jadi untuk di bulan 1 dan 2 mungkin pengaruh Pak, dan memukul ya. Iya, karena orang harus berhenti dan tabungan, bahasanya tabungan kita harus digelontorkan. Tapi ya ketahanan ekonominya kuat ya Pak ya. Tapi ketika sudah PSBB ini posisinya kita gelontorkan 1, 2, 3 kali sampai 4 kali Pak kita ini. 4 kali. Ya 4 kali kita gelontorkan, terus kemudian dimulai lagi saya sampaikan ke masyarakat. Sekarang kita tidak pikir bagaimana di luar rumah kita, bagaimana kita di luar desa kita. Kita lakukan yang di dalam rumah ini supaya aman itu bagaimana. Kalau tidak aman kalian harus melapor kemana. Kalau nanti kalian sudah melapor, yang dilapor ini harus lari kemana. Ini kita sepakati. Akhirnya kita tata dan alhamdulillah bisa. Terus kemudian di situ ada padat karya tunai desa juga saya sampaikan. Ini nanti untuk gaji yang nganggur-nganggur itu harus kerja dan uang itu betul-betul manfaatkan. Dalam artian apa? Jangan sampai keluar dari desa. Mau beli sarapannya di desa, mau beli camilan jajan ya di desa. Kalau memang di desa ini tidak ada camilan, bagaimana caranya kita bikin camilan? Ini harus diwujudkan kan itu. Akhirnya ya alhamdulillah ya berjalan Pak. Tidak pengaruh, lambat laun juga terus berjalan, bahkan deklarasinya itu waktu setelah pandemi Pak. Nah, kita deklarasi miliarder itu waktu pandemi, kita beli mobil banyak. Oke, saya tertarik lihat, wah ini Pak Kades pandemik bisa bertahan. Makanya kan saya tanya ke Pak Kades bertahan pandemik. Tapi saya tertarik tadi Pak Kades nyampaikan bahwa harus dari desa ini, putra di desa ini. Ini prinsip apa Pak yang dipakai? Ya, kalau itu sederhana Pak. Saya ndak pakar ekonomi dan juga kita ngomong-ngomong ini Pak, ngomong cangkruan ini. Ya, Pak, jadi bahasanya gini, semisal ya, kalau kita satu rumah ini punya orang 10, ada uang datang 1 juta. Kalau 10 ini masing-masing melengkapi kebutuhan sembakonya dan juga pakaiannya, otomatis uang 1 juta itu putar di orang 10. Bulan depan lagi turun lagi 10 juta. Berarti kan ada penambahan 10 juta yang diputar di orang 10 itu lagi. Sehingga apa? Kita makan sudah, ganti pakaian sudah. Uang ini nambah. Nah, disinilah yang namanya kaya. Ya saya sederhananya yaitu yang sering saya guyoni, kita ini kebetulan mayoritas Muslim. Jadi yang namanya sapu jagat itu kan Robbana atina fid dunya hasanah itu. Dunianya kalau bagus, akhiratnya ikut bagus. Ya kayak tadi itu jeneng dan jenang. Jadi ya kita simple, intinya kalau uang masuk tidak keluar kemana-mana kan yang kaya kalian. Taruhlah bulan ini kita dapat cuma 4 lembar, tapi ada harapan bulan depan ada penambahan 4 lembar lagi, jadi 8 lembar uang kita. Ada kemungkinan bahkan penambahan 10 lembar, ya ke kita saja di situ. Makanya kita harus menguatkan ekonomi. Terus kita harus menciptakan pangan dan kita harus pandai membuat pakaian agar tidak telanjang. Bahasanya kan gitu Pak. Jadi akhirnya di sini ya yang konveksi berjalan untuk bikin apa namanya oleh-oleh, terus kemudian makanan-makanan camilan juga pada bermunculan. Makanan tempo dulu karena aturannya PKK kan makanan leluhur tanpa pengawet yang boleh dijual. Jadi yang awalnya kayak saya sendiri ada yang namanya makanan, salah satu itu namanya samilir. Saya itu hampir enggak tahu. Saya juga nggak ngerti namanya. Jadi sampai saya miris. Oh berarti milenial itu yang usia 40 ke bawah ini enggak ada yang tahu, sudah lupa. Padahal dulu leluhur itu sudah mencari bahan baku yang paling istimewa karena dari singkong. Yang saya tahu singkong itu kalau sudah kena pupuk itu dia keras kayak kayu, enggak bisa dikonsumsi.
Jadi singkong itu adalah menseleksi dirinya untuk bisa dikonsumsi itu luar biasa. Harus murni dari tanah yang gembur, subur, tidak mau dipupuk. Nah, bahan bakunya samilir itu dari singkong. Singkong ada samilir asin, ada samilir manis. Nah, ini apa? Namanya saja samilir, sami ilir. Jadi bulat tipis itu loh, Pak. Ya. Nah, itu makanan khas yang hampir punah. Saya aja enggak tahu bagaimana nanti anak saya. Nah, padahal itu leluhur dulu itu bertahan untuk makan, membuat produk yang bagus, terus enak disajikan, enak dirasakan itu kan enggak gampang. Nah, sayangnya setelah itu ya alhamdulillah sekapuk bangkit dengan makan makanan produk dulu. Kalau dulu saya lihat hanya kalau mau mendatangkan menantu atau anaknya dilamar baru dia bikin makanan-makanan leluhur, tapi sekarang tidak. Kalau dulu mendekati lebaran saja mereka bikin kue-kue, sekarang tidak. Hampir setiap hari bikin kue, yang kayak jenengan sampaikan tadi, kok banyak ibu-ibu bawa jajan-jajan. Jadi kegiatan jalan terus ya, Pak ya? Itu jual laku, Pak, ceritanya. Jual laku. Dari rumah membawa produknya, di sini langsung dibayar tunai. Jadi mereka langsung senyum, tidak berpikir beban laku atau tidak laku, itu urusannya PKK. Nah, inilah pentingnya sebuah organisasi yang produktif itu bisa mengarahkan dan juga membeli peluang itu. Mengarahkan dalam artian dulu dibina, ada kegiatan hari Jumat, caranya memasak, cara moto, cara mempromosikan dibina oleh PKK. PKK tidak mampu membina sendiri, mendatangkan orang yang mampu, yang ahli. Jadi ya kayak petunjuk-petunjuk kita lah. Kalau kepala keluarga tidak mampu mengajarkan ngaji, ya datangkan guru ngaji. Kan gitu, Pak. Yeah. Kalau memang tidak mampu bantu nyuci pasangannya, ya datangkan tukang cuci. Nah, itu yang dilakukan. Jadi PKK ini kalau tidak mampu mengajarkan sesuatu yang baru, datangkan yang ahli. Supaya mereka anggotamu mampu. Kalau sudah mampu, apa outputnya? Suruh produksi. Setelah produksi apa? Serahkan dan bayar produksinya. Jangan memanfaatkan. Jadi ayo sama-sama kita mendapatkan sesuatu yang manfaat. Ini wujud transparansi ya, Pak ya? Ya. Tapi saya lihat ini kan SOP-nya udah dasar ya, Pak ya? Yang sudah ada sebenarnya, Pak. Ya, sudah mulai ada. Desa PKK ini sudah ada mulai dulu. Cuman mungkin era yang sekarang ini udah mulai dilupakan SOP ini. Ya. Jadi ada beberapa yang saya lihat kemandirian ekonomi, kalau saya lihat itu ya. Kemandirian ekonomi, uang di desa nggak boleh keluar ke desa. Ini kalau ditiru satu desa seperti ini, beberapa desa di Indonesia bikin kayak gini, insya Allah Indonesia terbebas nih, Pak. Mandiri. Mandiri semua. Jadi miliarder semua. Jadi miliarder semua ya, Pak. Semoga ini bisa tertular ke masyarakat. Amin. Yang terakhir, Pak, saya mau menanyakan tentang ini kan masyarakat pasti nanya, desanya kok bisa seperti itu? Tadi Pak Kadis nyampaikan tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah, kan gitu kan, Pak. Ide ini yang terlontar mungkin, jadi nggak ada istilahnya desa saya nggak punya penghasilan, nggak punya PAD, saya tetap bisa kan. Yang terpenting kemauan ada kan, Pak. Kemudian terkait kan ini ada anggaran dana desa itu, Pak, yang setiap tahun digelontorkan. Penggunaannya selama ini apa terserap atau bagaimana, Pak? Ya, jadi untuk dana desa alhamdulillah terserap, Pak. Ya. Jadi tidak sampai silpa, semua terserap, tapi peruntukannya memang untuk penataan lingkungan. Jadi saya membangun wisata tidak mengambil dari APBD saat itu karena saya tidak ingin pembangunan lingkungan seperti paving, drainase, dan juga kegiatan-kegiatan ini pemerintahan apa semuanya terbengkalai. Jadi ini tetap wajar-wajar saja jalan kayak sebelum saya mimpin. Jadi waktunya maving ya maving, waktunya untuk kegiatan ya kegiatan, sudah ada kegiatannya yang memang konsekuensinya harus dilaporkan dalam 1 tahun 3 kali sesuai dengan tahapan pencairan. Termasuk ditambah 1 kali laporan akhir tahun, berarti 4 kali laporan, 3 kali cair, 4 kali laporan. Nah, ini tetap berjalan seperti biasanya. Nah, terus kemudian untuk tahun ketiga saya jabat itu karena pandemi, akhirnya regulasinya itu beda, sudah diatur dari kementerian ya. Untuk fokus ke COVID ini sehingga kita yang dibenarkan hanya untuk pencegahan penanggulangan COVID, terus padat karya tunai desa, dan juga BLTDD. Hanya itu, dan itu sudah diatur dengan peraturan menteri, sudah diatur dengan perbub, sehingga tidak pengaruh. Makanya kami tetap membangun. Waktu pandemi ini saya bangun kolam renang yang akan launching tanggal 1, kemudian kita juga membangun pemandian hijaber, terus kita juga membangun musola, sekaligus kita bangun beberapa spot foto yang ada di wisata, tetap berjalan bangun. Bahkan saya buka pengembangan agrowisata namanya Kebun Pak Inggi. Saya nanam, saya bikin jalan sepanjang
1 kilo dengan lebar 8 meter itu dengan swadaya dengan kemampuan desa. Ya. Jadi terus berjalan Pak, meskipun pandemi kita juga bangun juga beli mobil. Ya alhamdulillah Pak. Jadi kalau satu desa seperti ini, anggaran desa ini sebenarnya nggak perlu ya Pak ya. Kalau bisa semua mandiri secara ekonomi ya Pak. Saya ngelihat etos kerja di sini yang sangat tinggi dari Pak Kades kan ya. Anggaran semoga bisa ditiru oleh semua masyarakat. Intinya saya lihat Pak Kades ini poinnya satu ya Pak ya. Kita tulus membina kepada masyarakat, insya Allah akan kembali ke kita lagi, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi saya banyak belajar di sini Pak. Terima kasih. Banyak belajar tentang manajemen. Ternyata skup desa ini persoalannya kompleks sekali yang dipikirkan. Mungkin masyarakat dengan adanya desa seperti ini membangun generasi muda kita yang baru-baru Pak, yang sarjana dia nggak ada pikiran lagi, nggak usah kerja ke kota deh, bangun desa kan gitu, bangun desa dengan kemandirian ekonomi yang ada bisa memberikan manfaat bagi kita sendiri kan. Betul. Jadi saya banyak belajar Pak di sini. Mungkin terakhir Pak ada yang mungkin disampaikan Pak kepada rekan-rekan masyarakat lewat Cak Bimo ini Pak. Terima kasih. Jadi untuk terkait dengan pesan saya kepada seluruh warga negara Indonesia yang di desa, jangan pernah minder menjadi orang desa, tapi banggalah menjadi orang desa karena sesungguhnya membangun desa sama dengan membangun bangsa. Negara ini tidak akan maju kalau desa tidak maju. Untuk itu, ayo bersama-sama merubah dan tidak ada kata terlambat untuk berubah. Terima kasih. Terima kasih Pak, waktunya di sini Pak Kades agak lama ini. Kami dari kru Cak Bimo mengucapkan terima kasih atas waktu yang disempatkan. Semoga ini bermanfaat, bisa kita sampaikan ke rekan-rekan, khususnya para babin-babin Kamtibmas Pak. Siap. Supaya menggugah para kades-kades yang lain. Tidak ada kata tidak bisa, karena pada dasarnya manusia ini semua bisa. Semua bisa. Saya kiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.